Hai semua, perkenalkan saya Rahma Nikmatul Fauzia dengan NIM 1262052132114 dari kelas PGMI 6D. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan, kedua dapat memahami fungsi dari bagian tubuh tumbuhan, ketiga, mampu mengaitkan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, dan juga berkembang biak. Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga serta berbuah? Jadi, tumbuhan itu sama seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya, yuk simak video berikut ini. Lihatlah, hujan datang dengan derasnya bersama dengan angin yang kencang. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Walaupun tumbuhan kerap terkena hempasan angin, hujan, atau terkadang hewan, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong yang dapat membuat tumbuhan berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah ketika ada satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Akar serabut merupakan akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan dengan bentuk serabut serta tidak mengalami perkembangan. Selanjutnya, bagian lain dari tumbuhan adalah batang. Batang memiliki fungsi sebagai sarana lewatnya mineral dari akar menuju ke daun dan dapat menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Batang dibedakan menjadi tiga, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu adalah batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya batang pohon mangga. Batang rumput adalah batang tumbuhan yang beruas-ruas dan berongga, misalnya batang padi dan rumput. Batang basah adalah batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya batang tanaman bayam. Setelah mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah mineral tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Daun dibedakan menjadi 4, yaitu daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Daun bertulang menyirip, bentuknya seperti susunan sirip ikan. Contoh daun mangga, jambu, dan nangka. Daun bertulang menjari, bentuknya seperti jari-jari tangan. Contoh daun pepaya, daun singkong, dan daun kapas. Daun bertulang melengkung, bentuknya berupa garis-garis melengkung. Contoh daun genjer. Daun bertulang sejajar, bentuknya berupa garis-garis sejajar. Contoh daun padi dan daun jagung. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Bunga memiliki fungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Adapun bagian-bagian dari bunga, yaitu benang sari, putik, mahkota, kelopak, dan tangkai. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang indah. Mahkota biasanya bentuknya menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga.
Kelopak bunga adalah bagian yang gunanya untuk melindungi ketika bunga masih kuncup. Kelopak bunga berwarna hijau, bentuknya menyerupai daun. Kelopak bunga akan membelah bila bunga mekar. Tangkai bunga adalah bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah buah. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lain. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Buah memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan aroma yang berbeda-beda. Sekian video pembelajaran mengenai bagian-bagian tumbuhan. Jangan lupa untuk dipelajari ya.